Shalom, senang rasanya dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Nah, hari ini saudara kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Nabi Mika. Saudara, pasca Salomo mati, Israel terbelah menjadi dua. 10 suku di utara, ya, ibu kotanya Samaria, disebut kerajaan utara atau Israel. 2 suku plus 1 suku, namanya suku Lewi, karena Bait Allah dari selatan, maka suku Lewi juga di selatan. Ibu kotanya Yerusalem, disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dua-duanya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus para nabinya untuk memperingatkan mereka tentang hukuman Allah, murka Allah, tapi juga kesempatan untuk bertobat. Tapi sayang, sekalipun ditegur oleh para nabi, mereka tak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, sampailah pada Nabi Mika ini, saudara. Menubuatkan tentang apa? Tentang hukuman atas Samaria. Samaria itu kerajaan utara. Dan di mana Yerusalem juga akan dihukum Tuhan, kerajaan selatan. Karena mereka dua-duanya menyakiti hati Tuhan. Nah, kisahnya seperti apa? Pasal pertama dari Mika ini, sebelum kita membaca dan mempelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, saudara. Kau Allah yang setia, penuh kasih, panjang sabar, membuka pintu rahmat, bersyukur buat anugerah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang kami Kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Nama-Mu mulia, Terima Nama-Mu kasih agung. Bapa. Ya Oh Allah. haleluya. Puji syukur. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin, amin, amin. Hanya Engkau yang sanggup mengampuni kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami. Oleh sebab itu pujian kami hanya kami tujukan kepada Engkau. Sekarang kami akan belajar supaya kami lebih lagi mengenal Engkau. Allah yang luar biasa itu. Urapi kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa kami baca. Kami renungkan dan kami lakukan.
Dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mika pasal yang pertama, Perjanjian Lama, halaman sekitar 1456. Kita akan membaca ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, yang mendapat penglihatan berkenaan dengan Samaria dan Yerusalem pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab lihatlah, Tuhan keluar dari tempatnya dan turun melangkah di atas bukit-bukit bumi. Gunung-gunung meleleh di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di jalan menurun. Semuanya itu disebabkan oleh pelanggaran Yakub dan oleh dosa kaum Israel. Manakah pelanggaran Yakub? Bukankah itu Samaria? Manakah tempat pemujaan berhala Samaria? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanam pokok anggur. Aku akan mencampakkan batu-batunya ke dalam lembah. Bahkan dasar-dasarnya akan kubuat tersingkap. Segala patungnya akan diremukkan. Seluruh upah pelacurannya akan dibakar. Dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab semuanya dikumpulkan dari upah pelacuran. Dan akan kembali menjadi upah pelacuran. Nabi meratapi Yehuda dan Yerusalem. Karena itulah aku hendak meratap dan meraung. Hendak berjalan dengan telanjang kaki dan telanjang dada. Aku hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat disembuh. Sudah sampai ke Yehuda. Sudah mencapai pintu gerbang bangsaku, bahkan ke Yerusalem. Jangan sampaikan berita di Gad. Jangan sekali-kali menangis. Bergulinglah dalam debu di Bet Lealfra. Pergilah, hai penduduk Safir, dengan telanjang dan malu. Penduduk Saanan tidak berani keluar. Ratapan Bet Haesel menghalangi engkau berlindung di sana. Penduduk Marot harap-harap cemas menantikan kelepasan. Sebab malapetaka turun dari Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda pada kereta perang, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion. Sebab padamulah didapati pelanggaran Israel. Sebab itu, hendaklah engkau memberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad, rumah-rumah Akib. Akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Aku masih akan mendatangkan penakluk kepadamu, hai penduduk Meresya. Kemuliaan Israel akan sampai ke Adulam. Cukurlah dan gunduli kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Buatlah kepalamu seperti gundulnya burung bangkai, sebab mereka akan pergi ke pembuangan meninggalkan engkau. Nah, apa yang kita baca ini saudara? Ini merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan pertama kepada Israel, kerajaan utara, yaitu Samaria, ibu kotanya. Lalu turun ke kerajaan selatan, yaitu Yerusalem atau kerajaan Yehuda. Mereka dua-duanya melakukan pelanggaran dengan cara berontak kepada Allah, menyembah ilah-ilah asing, bahkan memuja berhala namanya Baal, adalah dewa orang kafir. Maka Allah mengutus Mika. Mika ini berasal dari bagian selatan Yehuda sebenarnya. Ya, bernubuat sekitar tahun 750 sampai 687 sebelum Masehi. Dia adalah rekan sejamannya Yesaya dan Hosea. Ya, beritanya paling utama, yang paling pokok adalah dialamatkan kepada Yehuda, kerajaan selatan. Walaupun ia juga menyampaikan penyataan Allah tentang Israel, yaitu kerajaan utara. Tema besar kitab Mika adalah hukuman. Hukuman yang dirancang Tuhan yang akan dijatuhkan kepada kerajaan utara dan kerajaan selatan dari Israel itu. Namun demikian,
Allah juga menekankan tentang pemulihan umat Allah. Jadi rupa-rupanya setiap kali Allah ingin menghajar umat pilihannya, menghukum umat pilihannya yang durhaka itu, Allah menyediakan sebuah pintu rahmat pertobatan. Toh misalnya semuanya berbuat dosa, baik utara maupun selatan, Allah menyediakan kaum sisa. Kaum sisa itu artinya begini, keturunan mereka yang berbuat jahat itu akan disisakan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi rencananya yang pernah diucapkan kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Jadi kalau ada kaum sisa, orang yang tidak dimurkai Tuhan, itu satu, karena mereka tidak menjadi bagian dari kejahatan nenek moyangnya. Atau yang kedua, orang-orang yang termasuk pembuat kejahatan, namun karena diperingatkan Tuhan oleh para nabi, mereka bertobat. Nah, Mika ini sebenarnya menyampaikan nubuatan tentang hukuman Allah. Tapi juga apa? Membuka kesempatan pada mereka supaya mereka bertobat. Ini sebenarnya inti dari kitab Mika. Nah, mari kita lihat saudara, tentang Samaria dan Yerusalem. Tadi dalam pengantar saya katakan ya, umat pilihan Allah itu orang Israel. Israel bersatu, disatukan oleh Daud, tapi pecah menjadi dua setelah Salomo berbuat dosa. Dan Allah tidak menghukum mereka semasa Salomo masih hidup. Baru setelah Salomo mati, Israel pecah jadi dua. Itu pengertian Samaria dan Yerusalem. Samaria itu ibu kota kerajaan utara, Yerusalem kerajaan selatan. Dua-duanya saudara melakukan dosa, pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Lalu mereka dihukum. Mereka dihukum karena utamanya mereka itu berbuat dosa dengan menyembah berhala. Menyembah berhala. Lalu melakukan kedursilaan. Perbuatan perjinahan rohani. Belum lagi kejahatan mereka. Ditambah lagi ketidakadilan yang dilakukan oleh umat pilihan ini. Jadi Allah tidak sayang-sayang kepada umatnya kalau mereka berbuat dosa. Yang paling membuat Tuhan marah itu kenapa? Karena utara dan selatan itu menyembah ilah-ilah asing atau berhala. Akibatnya apa? Di ayat yang ke-6 nyatakan Samaria akan menjadi timbunan puing. Kerajaan utara akan menjadi timbunan puing karena ditinggalkan oleh penduduknya. Mengapa ditinggalkan? Karena mereka dibuang ke Asyur. Digenapi pada tahun 722 sebelum Masehi. Ketika pasukan Asyur memusnahkan kota Samaria, ibu kota kerajaan utara. Kalau kita mundur sejenak dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita akan melihat bagaimana ketika Allah menghancurkan, mengizinkan orang Asyur merangsek Samaria. Nah, penggenapannya ini terjadi tidak lama sesudah Mika mengutarakannya. Ketika Mika menubuatkan itu gak lama kemudian Asyur datang, saudara. Jadi Allah tidak menunda-nunda hukumannya kepada mereka apa? Yang tidak mau bertobat. Samaria contohnya. Nah, lihat. Lalu Nabi Mika disuruh berkeluh kesah. Terhadap apa? Terhadap kejahatan Samaria. Bahkan nanti kejahatannya menjalar ke Yerusalem. Harusnya kerajaan selatan melihat bagaimana saudaranya yang dari utara itu dihukum Tuhan karena ketidaktaatan. Harusnya selatan belajar dari itu. Supaya tidak dihukum seperti kerajaan utara, harusnya mereka tetap menyembah Allah yang benar. Apa yang terjadi? Mika disuruh meratap, saudara. Mika menangisi kejahatan Samaria. Hatinya hancur karena mereka menolak Allah. Sehingga akibatnya mereka harus dihukum. Nabi waktu itu, saudara, melihat bangsanya hancur, meratap, menangis, memohon kepada Allah.
Kalau bisa pintu pengampunan Tuhan berikan. Tapi karena utara ini kerajaannya bangsa yang tegar tengkuk. Samaria lebih suka menyukakan para berhalanya daripada kepada Allahnya. Ya hukuman dijatuhkan. Sudah utara dihukum Tuhan dibuang ke Asyur. Mika melihat ke selatan. Kepada bangsanya asalnya sendiri. Sebab Yehuda bersalah juga dengan pelanggarannya. Memberontak kepada Allah. Mika menghimbau beberapa kota tertentu di Yehuda. Kalau kita lihat ayat 10-16. Disebutkan kota-kota. Mika meratapi mereka. Meratapi kebinasaan yang akan menimpa mereka. Apa yang terjadi? Kalau utara digenapi tahun 722 sebelum Masehi. Dibuang ke Asyur. Saudara tahu? Di selatan. Mulailah nubuatan tentang penghancuran kota Yerusalem. Ketika apa? Sanherib merebut kota-kota berkubu di Yehuda. Saudara bisa baca itu dalam 2 Raja pasal yang 18. 2 Raja-Raja pasal 18, khususnya ayat 13. Dikatakan mereka merebut 46 kota. Sanherib itu. Saudara. Ini gak main-main. Jadi ketika nubuatan Allah disampaikan tentang hukuman dan penghancuran umat pilihan. Mika meratap, menangis, mengaduh kepada Tuhan. Waduh, betapa mengerikannya hukuman Allah ini. Harusnya ketika kerajaan utara dan selatan melihat Mika menangis, meratap atas kejatuhan mereka. Mereka sadar, harus mereka bertobat. Mereka kembali kepada Allah, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Tapi tetap saja mereka tegar tengkuk. Ini dasar, memang sifat dasar mereka seperti itu. Mereka lebih suka menyenangkan berhala-berhala. Walaupun berhala itu benda mati. Tapi mereka menyakiti Tuhan luar biasa. Sampai Mika sendiri gak tahu lagi harus seperti apa. Puncaknya saudara. Tuhan minta kepada Mika begini. Cukurlah kepalamu. Rambut di kepalamu. Cukur habis. Ini ayat yang ke-16 nih. Cukurlah dan gunduli kepalamu. Karena anak-anak kesayanganmu. Buatlah kepalamu seperti gundulnya burung bangkai. Sebab mereka akan pergi ke pembuangan meninggalkan engkau. Ini gambaran bagaimana sudah tidak ada lagi kemuliaan. Rambut itu saudara, itu kan lambang kemuliaan. Mahkota kemuliaan bagi manusia. Tapi ketika rambut itu digundul, lihat ya. Pada masa-masa orang Ibrani itu mendapatkan hukum-hukum Allah. Termasuk apa? Tentang rambut, keting rambut, ya, janggut yang tidak boleh dicukur. Itu artinya kemuliaan Allah ada di mahkota itu. Namun ketika Mika disuruh menggunduli, artinya sudah tidak lagi kemuliaan. Nggak ada lagi kebanggaan. Nggak ada lagi sesuatu yang mulia dalam kehidupan bangsa Israel. Baik utara maupun selatan. Mencukur rambut juga tanda apa? Lambang kesedihan yang lahiriah. Ini yang Tuhan tetapkan kepada Mika untuk disampaikan kepada bangsa pilihan. Mika meminta agar umat Allah menantikan perkabungan yang amat mendalam. Kalau saya bisa bahasakan begini, hai orang Israel, selatan maupun utara, kau lihat habisnya rambut mahkota kehidupanku ini. Tuhan sedang bersegera menghancurkan kalian, menghukum kalian. Kalian harus berkabung seperti aku sendiri dan berkabung karena rambut di kepalaku udah gak ada. Kalian harus berkabung. Karena ngerinya hukuman Allah ini. Hukuman ini keras. Gitu. Tandanya apa? Anak-anak mereka kan dirampas dari mereka. Diangkut dalam pembuangan. Wow, itu ratapan yang luar biasa. Kita kalau membaca bagaimana orang-orang buangan dari selatan itu. Dari Yerusalem dibuang ke Babel. Waduh, ibu-ibu meratap karena anak-anaknya disandera. Generasi mudanya dibawa ke Babel. Termasuk Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Itu gambaran bagaimana Allah sudah tidak lagi memperhatikan umatnya. Dijarah habis-habisan oleh bangsa Babel. Mengerikan sekali.
Nah, Mika menggambarnya sebagai apa? Kepala yang gundul. Ini gambaran orang yang sudah meninggalkan Allah dan firman-Nya untuk bersekutu dengan dunia dan kegiatan dosanya. Maka urusannya adalah dengan Allah. Allah yang akan menentang mereka, mendatangkan hubungan atas mereka. Malapetaka sedang menanti mereka. Itulah sebabnya mengapa kita harus semakin mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Bible study online seperti ini, saudara, ini membuat kita tidak meninggalkan Allah. Mengenal Allah yang benar, hidup dalam kebenarannya, ikuti aturan dan jalan-jalannya, maka malapetaka tidak akan ditimpakan buat kita. Berbeda dengan kerajaan utara dan selatan. Dikasih firman sudah, dikirim nabi sudah, diajar, diperingatkan sudah, dinubuatkan sudah. Dasar mereka tegar tengkuk, maka mau tidak mau Allah harus menghajar mereka. Nah, kita belajar ini supaya hajaran Allah, hukuman Allah tidak sampai kepada kita. Orang Yehuda dan orang Israel sudah melakukan dosa tanpa rasa takut. Ini hati-hati, saudara. Orang bisa lalai, orang bisa lupa, atau melakukan dosa tanpa kesadaran. Bisa saja, namun tetap dosa. Tetapi kalau sampai kepada melakukan dosa tanpa rasa takut, artinya sengaja melakukan dosa. Seolah-olah Allah tidak ada. Bahkan seolah-olah hukum Tuhan tidak pernah ada. Maka ketika Tuhan melihat itu, diutuslah nabinya Mika. Menyuarakan suara Tuhan. Tentang kemarahan Tuhan. Tapi mereka tetap gak mau tahu. Ini pentingnya kita belajar firman Tuhan. Dari kasus atau kisah Mika ini. Kita melihat kalau Tuhan sudah mengutus nabinya. Memperingatkan kita lewat firman-Nya. Ayo, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Segera bertobat. Tinggalkan jalan yang jahat. Pintu rahmat masih terbuka buat kita semuanya. Jangan sampai dibuang ke Asyur seperti kerajaan utara. Atau dijarah oleh Babel seperti kerajaan selatan. Tetap setia kepada Tuhan. Ikuti jalan-jalan Tuhan. Maka sekalipun hukuman sudah dirancangkan. Kalau kita pada titik terakhir. Menit terakhir. Atau bahkan detik terakhir. Kita bertobat kepada Allah. Maka pengampunan, pemulihan, berkat Allah diberikan buat kita semuanya. Ingat ya saudara, jangan sakiti hati Tuhan. Jangan sekali-kali sakiti hati Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah pengertian seperti ini. Semua dosa itu memang dibenci Tuhan. Semua dosa itu menyakiti hati Tuhan. Semua dosa. Tapi awalnya saudara, dosa itu adalah apa? Membelakangi Tuhan. Artinya kita lebih percaya kepada pribadi di luar Tuhan. Kalau Israel dan Yehuda kepada berhala, kepada dewa-dewa, kepada Baal. Dan itu sangat-sangat menyakiti Tuhan. Tuhan yang melahirkan mereka, Tuhan yang memilih mereka, melepaskan mereka dari Mesir, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, memberikan hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Dengan cara apa? Beribadah kepada Baal. Nah, Baal zaman sekarang ini saudara, tidak seperti patung yang besar, ya, arca yang tinggi. Gitu. Ya itu Baal, itu patung, itu dewa-dewi. Tetapi kadang kesuksesan kita itu bisa jadi Baal dalam hidup kita. Kadang keberhasilan kita, kadang kekayaan, kadang keberhasilan dalam bisnis, dalam pelayanan, kadang itu menjadi Baal kita. Kita lebih mengutamakan hal-hal di luar Tuhan, benda-benda, kegiatan-kegiatan, harta-harta dibanding Allah, sang pemberi berkat. Itu Baal kita. Hati-hati. Pak, saya ibadah kok, saya melayani kok.
Tapi kalau itu lebih utama daripada Tuhan, pribadi Tuhan sendiri, itu Baal. Baal. Orang Farisi, orang Israel, itu melakukan ibadah loh saudara. Menyembelih korban loh. Datang kepada bait suci loh. Tapi di sisi lain, dia menyembah Baal juga. Ya Tuhan marah. Nah itu sebabnya, kalau kita ditegur, mungkin Bible study malam hari ini menegur kita. Ayo, bertobat. Kembali kepada Allah yang benar. Jangan kepada kenikmatan dunia ini. Dunia boleh kita nikmati sebatas kita tetap mengutamakan Tuhan. Kalau kita lebih mengutamakan kenikmatan dunia, itu artinya kita menomorsyiakan Tuhan. Dan jangan kaget kalau suatu saat nanti Tuhan mengirim hambanya untuk menubuat tentang penghukuman. Saya berdoa hal itu jangan sampai terjadi dalam hidup saudara dan saya. Belajar dari kitab Mika. Mari sebelum hukuman Tuhan dijatuhkan, kita tetap setia kepada Tuhan. Beribadah, menyembah Tuhan, belajar firman-Nya dengan rasa takut dan gentar. Maka segala berkat pasti akan dicurahkan buat kita semua. Dan itulah Mika pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mengingatkan kami ketika Mika menubuatkan hukuman kepada Samaria dan Yerusalem. Mereka tetap tegar tengkuk, mau tidak mau mereka dihukum Tuhan. Utara dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel. Kami belajar sekarang supaya kami tidak dihukum seperti mereka. Bila ada hamba-hamba Tuhan seperti Mika, bila ada firman Tuhan yang kami terima seperti pelajaran pada hari ini, bila kami merenungkan firman Tuhan dan menegur kami, biarlah kami segera mungkin untuk bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Bapak untuk peringatanmu. Terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Kami percaya ini untuk kami pribadi lepas pribadi. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kami yang belajar firman, yang membaca dan merenungkannya. Supaya hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terus diberkati dan menjadi berkat. Menjadi terang dan garam di mana kami berada. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus adalah hati mulia Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.